Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Abdurrahman dan para rekan saya akan menjelaskan tentang akun receivable atau piutang dagang. Jadi, semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan perekonomian di Indonesia, sehingga semakin banyak munculnya perusahaan khususnya yang bergerak di bidang distributor. Dengan persaingan yang semakin ketat, tiap perusahaan memasarkan produknya kepada konsumen. Penjualan secara kredit ini mendominasi pasang pasar. Hal ini dikarenakan penjualan secara kredit disukai oleh para konsumen karena memberikan tenggang waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Piutang adalah sebuah tagihan dalam bentuk kas kepada perorangan, badan atau pihak tagihan lainnya, sehingga administrasi pencatatan dan penyajian harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Piutang usaha timbul karena terjadi penjualan secara kredit. Adapun faktor-faktor menyebabkan piutang tak tertagih adalah faktor internal dan faktor eksternal. Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan sebagai berikut. Validity ownership meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Completeness and cut-off meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tetap dalam sisa batas. Valuation meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. Presentation and disclosure meyakinkan bahwa piutang yang diamankan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Classification meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Baik, begitu saja dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evianti dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan teoritas. Dalam tinjauan teoritas sendiri, kami mengutip dari beberapa ahli yang dapat disimpulkan pengertian piutang merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan, baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan secara sempit, piutang dapat diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Penilaian piutang. Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan kas di masa mendatang. Oleh karena piutang usaha jangka pendek biasanya ditagih dalam 30 hingga 90 hari. Bunga pinjaman akan relatif lebih kecil dari jumlah piutangnya, sehingga sebagai ganti dari penilaian piutang usaha pada nilai sekarang yang didiskontokan, piutang dapat dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih atau nilai kas yang diharapkan. Faktor atau perihal yang membuat metode hapus langsung ini dipakai adalah terdapatnya sebuah situasi di mana memang sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode, atau khusus bagi perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai, sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tidak dapat ditagih boleh dibilang sangat tidak material. Dua metode yang digunakan dalam menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha yang tidak dapat ditagih yaitu metode langsung, dan ini adalah jurnalnya, dan metode pencadangan, dan ini adalah jurnal-jurnal yang dibuat. Penentuan kerugian piutang. Dalam menentukan kerugian piutang ada dua dasar yang digunakan, yaitu prosentase dari penjualan dan prosentase dari piutang. Ada 3 cara. 1. Jumlah cadangan dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. 2. Jumlah cadangan ditambahkan dengan persentase tertentu dari saldo piutang.
3. Jumlah cadangan dinaikkan sampai satu jumlah yang dihitung dengan menganalisa umur piutang. Pengertian piutang tak tertagih. Menurut Ahmed, dalam buku teori akuntansi menyatakan bahwa piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun penurunan aktiva piutang serta usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu atau beban piutang tak tertagih. Faktor penyebab piutang tak tertagih. Hampir setiap perusahaan pernah mengalami masalah piutang tak tertagih. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari konsumen sendiri maupun dari pihak perusahaan. Faktor internal. Keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian piutang. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pemimpin terhadap pihak eksekutif dan staf bagian piutang. Faktor eksternal. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam, atau watak buruk debitur. Informasi yang diperlukan oleh manajemen informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah 1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. 2. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. 3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Sedangkan dokumen pokok yang digunakan sebagian dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah 1. Faktur penjualan, yang kedua bukti kas masuk, ketiga memo kredit, yang keempat adalah bukti memorial atau jurnal voucher. Dalam pencatatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan piutang menyebutkan 1. Jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir adalah kartu piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Herawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, itu tentang perencanaan piutang yang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi berada di tangan bagian piutang di bawah Departemen Akuntansi Keuangan. Tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang adalah 1. Menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur, yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci akun kontrol piutang dalam buku besar, atau berupa arsip faktur terbuka yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Untuk kedua, menghasilkan pernyataan piutang atau account receivable statement secara periode dan mengirimkan ke setiap debitur. Dan untuk yang ketiga, menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk menyediakan dan mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Subagja. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan untuk piutang dagang pada PT Seroja selama tahun 2016. Berikut kita tampilkan untuk tabel catatan piutang dagang dan penerimaan kas pada PT Seroja selama tahun 2016. Kita perhatikan sama-sama. Di sini ada nama-nama debitur yang terdapat saldo piutang pada PT Seroja selama tahun 2016. Untuk yang pertama itu ada PT Sentosa. Yang kedua, Toko Topi Misi. Yang ketiga, Toko Mawar Berkembang. Yang keempat, Sipi Berlian. Dan yang kelima, Toko Taswini Depu. PD Merah Putih, Sipi Merpati Putih, Toko Sayang Manise, PD Jembatan Merah,
UD Rezeki Lancar, PT Angin Mamiri, Toko Mas Agung, Sipi Selalu Wangi, PT Maju Pantang Mundur, Toko Sederhana, UD Bersinar Selalu, dan PT Kenangan, serta yang terakhir yaitu Sipi Melati. PT Seroja memberikan kebijakan kepada debitur untuk memberi waktu 1 sampai dengan 30 hari yang dianggap belum menunggak. Berikut adalah saldo piutang dagang pada PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu piutang dagang sebesar 54.579.000 dan cadangan kerugian piutangnya 13.644.750. Jika ditambahkan pada tahun 2016 itu terdapat 40.934.250 saldo piutang dagang. Sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 49.400.250. Biaya penyisihan piutang dagang yang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 3.425.250 dan 13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Sedangkan yang diminta yaitu membuat kertas kerja analisis umur piutang dagang dan hitunglah cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan pada tahun 2016 beserta jurnalnya. Selanjutnya, kita tampilkan untuk tabel analisa umur piutang dagang pada PT Seroja selama tahun 2016. Dengan total debitur 18 dan jumlah saldo piutang dari 18 debitur tersebut yaitu sebesar Rp54.579.000. Dan untuk yang belum jatuh tempo yaitu sebesar Rp9.211.500. Dan untuk yang sudah jatuh tempo selama 31 sampai 60 hari yaitu Rp18.393.000. Dan untuk yang sudah jatuh tempo melebihi dari 61 sampai dengan 90 hari yaitu sebesar Rp4.655.000. Dan yang sudah jatuh tempo 91 hari sampai dengan 120 hari yaitu sebesar Rp13.636.000. Dan yang sudah jatuh tempo melebihi dari 120 hari yaitu sebesar Rp7.158.000. Dari tabel analisa umur piutang dagang PT Seroja ini dapat kita lihat kalau yang terbesar yang sudah jatuh tempo yaitu dari 31 hari sampai 60 hari yaitu sebesar Rp18.393.000. Lalu selanjutnya kita mencari cadangan kerugian piutang dagang menurut audit dan pembukuan, serta buatlah jurnalnya. Untuk keterangan hasil temuan audit, yaitu saldo cadangan kerugian piutang sama dengan 25% dikali 54.579.000 dari jumlah total saldo piutang dagang sama dengan 13.644.750. Sedangkan saldo awal cadangan kerugian piutang per buku yaitu sebesar 3.425.250. Sehingga terdapat selisih yaitu sebesar 10.219.500. Dan dapat kita bentuk jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, yaitu keterangan kerugian piutang, debitnya 10.219.500 dan untuk kreditnya cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 10.219.500.
Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Yuli Susanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Susanti. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran piutang dagang dan kerugian piutang PT Seroja tahun 2016. Baik, di sini untuk kesimpulannya sendiri, terdapat selisih perhitungan cadangan kerugian piutang diketahui dari hasil temuan audit yang menyatakan bahwa saldo kerugian piutang yaitu sebesar Rp13.644,750. Sedangkan menurut pembukuan dari perusahaan menyatakan bahwa saldo cadangan kerugian piutang yaitu sebesar Rp3.425,250 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.219.500. Baik, dan di sini untuk saran-sarannya sendiri, yang pertama perusahaan perlu untuk membuat daftar piutang berdasarkan jangka waktu piutang agar memantau terhadap piutang tersebut dapat lebih efektif. Yang kedua, perusahaan perlu untuk membuat buku tambahan piutang yaitu buku pembantu piutang agar di setiap periode atau akhir bulan buku pembantu piutang ini dapat dicocokkan dengan buku besar piutang yang bersangkutan untuk mengontrol secara berkala. Baik, yang ketiga yaitu perlu adanya pemisah jelas antara fungsi bagian yang menangani transaksi penjualan secara kredit dan pencatatan piutang. Dengan demikian, pegawai bagian pembukuan tidak boleh terlibat langsung untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemberian kredit. Baik, itulah kesimpulan dan